Bismillahirrahmanirrahim. Al-Madrasatus Tsalitsah. Masih menguraikan tentang kitab Al-Widad fi Tarbiyatil Aulad, di mana hidup ini kita akan menikmati pembelajaran dalam sebuah sekolah, di mana sekolah yang ketiga setelah sekolah ibu, sekolah bapak, sekarang adalah sekolah yang ketiga. Apa itu sekolah yang ketiga? Al-Madrasatus Tsalitsatu utawi iki bab nerangake tentang sekolah kang nomor 3. Jadi sekolah yang ketiga adalah Al-Madrasatus Tsalitsatu. Adapun madrasah yang ketiga waya yaitu ta'allumul ilmi, ya, belajar menggali ilmu. Minal muallimi, dari seorang guru, dari para pengajar. Jadi kalau madrasah yang pertama adalah madrasah ibu, madrasah yang kedua adalah madrasah bapak. Nah sekarang madrasah yang ketiga adalah madrasah guru. Nah, artinya ada proses pendidikan formal misalnya atau non formal di luar rumah. Kalau bapak ibu kan di dalam rumah, istilahnya begitu. Kama jaro, seperti yang terjadi fi qissati Musa, di dalam kisahnya Nabi Musa, wa Khadira, dan Nabi Khidir alaihimassalam. Alaihimassalam, ya. Semoga salam untuk mereka berdua. Waroda muncul fi ba'dil ahadisi, di dalam sebagian hadis asyarifat yang mulia, an Abi Ka'ab, an Ubay bin Ka'ab, ya, an Ubay bin Ka'ab qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Jadi ada dalam hadis yang diambil dari sumber Ubay bin Ka'ab, di mana dia berkata pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isi daripada sabda baginda Nabi Muhammad SAW adalah bainama Musa, ketika Musa fi malain, dalam satu komunitas mimbani Israila, dari Bani Israel. Ja'ahu, datang kepada Musa alaihissalam, rojulun, seorang laki-laki. Faqala, maka ia berkata, hal ta'lamu, apakah engkau mengetahui ahadan, seseorang, a'lama, yang lebih pinter mingka, daripada engkau. Jadi dalam sebuah halaqah, dalam sebuah komunitas, pernah datang kepada Nabi Musa seseorang yang kemudian dia bertanya kepada Nabi Musa, apakah engkau mengetahui ada orang yang lebih pinter dari kamu? Karena memang terkenal Nabi Musa itu sangat pintar. Qala, menjawab Musa, la, tidak. Jadi ketika Nabi Musa ditanya oleh orang, kamu pernah lihat nggak orang lebih pintar dari kamu? Nabi Musa mengatakan enggak. Artinya dia merasa paling pintar. Karena sementara ini dia belum pernah melihat, bertemu, atau berkomunikasi dengan orang yang lebih pintar dari dia. Fa'auha, maka Allah memberikan wahyu ila Musa, kepada Musa. Itu harokatnya Allahu, ya, bukan Allah di situ. Bala, ada yang lebih pintar, ada dari kamu Musa. Abduna hambaku Khadirun Khidir. Langsung kemudian diinterupsi oleh Allah. Ketika Nabi Musa menjawab tidak ada yang lebih pintar dari saya tidak pernah ketemu, ya. Maka Allah menginterupsi. Ada Musa, ada yang lebih pintar dari kamu. Namanya Khidir. Nah, inilah yang dimaksud dengan istilah langit. Ya, di atas langit masih ada langit. Ya, di atas orang yang pintar masih ada yang lebih pintar. Maka ketika Nabi Musa mengatakan tidak pernah ketemu dengan orang yang lebih pintar, maka dia diinterupsi oleh Allah, ono sing lebih pinter, ada yang lebih pinter. Siapa itu? Dia adalah Khidir.
Fasa'ala maka bertanyalah Musa as-sabila, jalan ilahi untuk bisa bertemu dengan Khidir. Hingga kemudian Musa penasaran, wah siapa ya yang paling pintar? Ternyata ada Khidir. Maka Musa penasaran, kepingin ketemu dengan Khidir itu. Faju'ila lalu dijadikan lahu untuk Musa al-hutu ikan, ayatan sebagai tanda, sebagai sandi. Wakilah dan dikatakan lahu untuk Musa, idza faqatta ketika engkau kehilangan al-huta ikan farji, maka kembalilah. Fa innaka maka sesungguhnya engkau satalqahu akan menemuinya. Fakana lalu Musa yatba'u mengikuti atharul huti, bekas daripada jejak ikan fil bahri di laut. Faqala maka berkata di Musa itu li fatahu kepada pendampingnya, seorang pemuda yang mendampingi itu. Jadi di situ ada tanda tempatnya Nabi Khidir itu adalah ketika kamu membawa ikan yang sudah mati itu kemudian tiba-tiba ia hilang. Hadis itu nanti kan muam. Aro'aita idh awaina ila sokhrati. Nah, aro'aita tahukah kamu idh awaina ketika kita mencari ayat atlubu ayat tolabna. Ketika kita mencari ila sohroti kepada bebatuan, yakni berlindung di balik batu, dicari. Fa ini maka aku nasitul lupa al-huta, di mana itu yang namanya ikan. Wama angsanihu, ya. Wama angsanihu, nah, itu tulisan harokatnya salah, mestinya amsanihu bukan angsanihi. Nah, tidaklah ada yang membuat aku lupa illa syaitanu, kecuali syaitan. An azkurahu, untuk mengingatnya kembali. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi ma qasaso. Nah, kemudian dikatakan qala, Nabi Musa berkata, dzalika yang demikian itu, ma sesuatu kuna yang kami nabghi mencarinya. Fartadda lalu keduanya kembali ala athari ma pada jejak langkah keduanya itu, qasaso yang semula. Jadi ala athari ma pada jejak perjalanan keduanya qasaso yang semula itu. Jadi ketika ditanyakan kepada pendampingnya, seorang pemuda yang mendampingi, bahwa tempat di mana ikan itu hilang itu ada pada sebuah batu. Maka kembali Nabi Musa ke tempat di mana ikan itu tiba-tiba hilang. Nah, disitulah kemudian fawajada keduanya menemukan Khadiran Khidir. Fakana maka ia min sya'nihima dalam keadaan keduanya alladzi qassallahu azza wa jalla, seperti yang dikisahkan oleh Allah azza wa jalla. Jadi tempat di mana kemudian ia kembali lagi, di mana ikan tadi hilang, ketemulah di situ Khidir. Maka disampaikan dalam Al-Quran itu fawajada abdan min ibadina ataina rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Fawajada keduanya Musa dan Fatah tadi menemukan abdan, seorang hamba. Itu yang dimaksud di sini adalah Khidir yang dicari-cari tadi. Min ibadina, dari hamba-hambaku, atainahu yang aku telah memberikan kepadanya rahmatan, kasih sayang, min indina dari sisiku, alamnahu dan aku telah mengajarkannya kepada min ladunna dari sisilku, ilman ilmu. Jadi ketika ada perasaan superiority pada diri Nabi Musa ketika itu tidak pernah melihat orang yang lebih pintar dari dia, Allah langsung instruksi, ada yang lebih pintar.
namanya Khidir. Cari. Nah, Allah hanya memberikan tanda, bukan lalu di sana loh tempatnya, inilah alamatnya gitu ya. Tidak, tapi hanya memberikan tanda di mana ya tempat Khidir itu ada. Maka digambarkan di situ. Kamu tadi kan bawa, pokoknya kalau kamu bawa ikan yang sudah mati tiba-tiba hilang. Nah, di tempat hilangnya itulah, di situ ada Khidir, Masya Allah. Ternyata betul. Digambarkan Khidir itu adalah seseorang yang sudah diberi ilmu yang sangat luar biasa, namanya ilmu futuristik. Ilmu yang mungkin bisa dikatakan orang lain gak bisa, dia bisa. Karena dia berkaitan dengan masa depan. Sesuatu yang belum terjadi, dia sudah mampu untuk menganalisa, menerangkan sampai detil. Nah, itu nanti akan ada di kisah-kisah dalam ayat-ayat itu. Jadi ilmu apa yang dimiliki oleh Nabi Khidir hingga dia bisa lebih tinggi keilmuannya dibanding Nabi Musa? Ini ketemu. Adalah ilmu futuristik, ilmu yang berkaitan dengan kemasa depanan. Dan sebenarnya ilmu futuristik itu ada pada lembaga riset. Nah, sekarang kalau untuk menerjemahkan ilmu futuristik itu ya riset. Para ahli riset, para peneliti itu melakukan proses penelitian yang sedemikian rupa hingga sesuatu yang belum terjadi dia sudah membuat analisanya. Sudah membuat rumusan-rumusan keilmuannya. Nah, misalnya begini kalau dalam hal industri itu ya. Bahan bakar misalnya. Bahan bakar ini kalau yang dari fosil diperkirakan akan habis dalam sekian waktu. Maka sebelum habisnya bahan bakar fosil ini, para peneliti mencari cara bagaimana mendapatkan pengganti daripada bahan bakar fosil. Maka ditelitilah sebuah teknologi yang mampu menggantikan itu, muncul namanya bahan bakar dari baterai listrik. Nah, sebenarnya listrik ini sebagai sebuah energi baru misalnya, itu sudah ditemukan beberapa tahun yang lalu, bukan sekarang. Tapi masih dalam proses penelitian. Bahkan nanti setelah listrik bahan bakunya habis, ini sudah disiapkan oleh para peneliti sesuatu yang menggantikannya. Mungkin dari angin, mungkin dari matahari dan seterusnya. Nah, diterjemahkan oleh orang-orang modern, ilmunya Nabi Khidir itu ilmu futuristik yang sekarang itu digeluti oleh para peneliti kan gitu ya, di dalam sebuah lembaga riset dan penelitian itu. Nah, wa khuruju Musa, dan keluarnya Musa min baitihi dari rumahnya. Liliqa'il Khadiri, ya, untuk bertemu dengan tokoh yang namanya Nabi Khidir itu, ya dulu menunjukkan ala fadli thalabil ilmi, keutamaan menuntut ilmu. Sampai-sampai dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, utlubu, carilah oleh kalian al ilma, ilmu, walau bisin, walaupun sampai ke negeri Cina. Ini hadis hasan. Jadi bahwa Nabi Musa ketika diberitahu ada orang yang lebih pintar dari kamu, maka dia kemudian penasaran, mencari tokoh yang pintar itu di mana, dia kejar, istilahnya begitu. Dia harus ketemu, dia akan belajar. Ini juga menjadi inspirasi bagi kita bahwa ilmu itu nggak pernah habis untuk kita ambil, kita gali, nggak pernah habis. Maka ketika orang sudah puas dengan apa yang didapat dari keilmuan itu, ya sudah, dia akan sudah bodoh. Di situ dia kemampuannya. Maka ketika Nabi Musa penasaran siapa orang yang lebih pintar, itu artinya Nabi Musa walaupun pintar ketika itu dia masih haus ilmu. Nah, haus ilmu. Sampai-sampai Nabi memberi motivasi, wes toh golek ilmu, cari ilmu itu walaupun jauh non di sana negeri Cina. Ini sebelum ada produk-produk Cina ya, sekarang sudah diketahui kan, waktu itu Cina belum menjadi superior. Nah, sekarang sudah nyata, walaupun superior itu adalah Amerika mungkin atau Jepang mungkin ketika itu, nah sekarang Cina sudah ada kalah ya dengan Amerika. Produk-produk itu sekarang membanjiri dari Cina itu ke seluruh negeri. Wa makna Majmal Bahrain, adapun makna daripada istilah Majmal Bahrain, jadi tempat di mana bertemunya Nabi Musa dengan Khidir itu disebut Majma'al Bahrain, bertemunya dua lautan. Nah, istilah dua lautan itu ada Atlantik, ada Pasifik ya di sana. Itu kalau kita buka di internet itu, Al-Quran sudah membuat satu istilah Majma'al Bahrain. Nah, ternyata betul
Nabi Muhammad apa pernah ke perbatasan Atlantik Pasifik misalnya? Tidak pernah kan? Tapi dia sudah mendapat kabar dari Allah ada dua lautan. Tempat bertemunya dua lautan itu inda ba'dil ulama, menurut seorang ulama, istima'u bahrai syariah wal haqiqah, bahari syariah, bertemunya konsep-konsep ilmu syariah dan ilmu hakikah. Syariah itu simbolisasinya adalah Nabi Musa, hakikah itu simbolisasinya simbolisasinya itu adalah Nabi Khidir. Nah, Majma'ul Bahrain itu multi tafsir ya. Kalau dalam dunia filosofi itu bertemunya dua ilmu, syariat dan hakikah. Syariah itu yang zahir, hakikah yang batin. Tapi dari segi filosofi teknologi, ini bertemunya dua lautan itu bukan sesuatu yang mustahil. Ada, memang bertemu dua lautan itu. Gitulah. Nah, kategorinya apa? Kategorinya adalah bebas gravitasi. Makanya kalau orang pinter itu orang kalau kepengen pinter itu jangan terbawa oleh subjektivitas. Dia harus fokus pada objektivitas. Karena subjektivitas itu akan membawa keberpihakan yang membuat logikanya itu subjektif. Lah keilmuan itu mengenal objektivitas. Nah, objektivitas itu bersifat apa? Bersifat universal. Nah, orang-orang yang belum bisa masuk area Majma'ul Bahrain, bertemu aja dua lautan. Daerah itu disebut juga daerah bebas gravitasi. Maka keilmuan itu tidak iso nyegoro ya. Istilah nyegoro itu kan sering kita temukan pada mereka-mereka yang punya ilmu luas. Ngilmune nyegoro. Nah, nyegoro ini artinya apa? Dia itu mampu menerjemahkan fenomena takdir itu dengan keilmuan-keilmuan yang mendalam. Maka disebut Majma'ul Bahrain. Qala berkata lahu kepada Khidir Musa, Nabi Musa, la attabi'uka ala an tu'allimani mimma lim tarushda. Ini hal attabi'uka ya. Bolehkah aku mengikutimu? Kasarin daftar dari santri gitu ya. Ala an tu'allimani, supaya engkau memberikan kepadaku ilmu mimma, dari ilmu ulimta yang diajarkan kepadamu, rusdan sebagai petunjuk. Jadi Nabi Musa itu matur kepada Nabi Khidir, Nabi Khidir, bolehkah saya menjadi muridmu untuk ngangsu kaweruh, untuk mendapatkan ilmu dari engkau. Qala, Khidir menjawab, innaka, sesungguhnya engkau lantas tati'a, tidak akan mampu ma'ia bersamaku, sobron, sebagai orang yang sobar. Ya, Nabi Khidir langsung menjawab, waduh kamu ikut saya apa kamu tuh sabar? Artinya kamu betah, gitu ya. Apa kamu betah? Kamu tidak betah ikut saya itu. Domain Nabi Musa itu syariat. Kamu masuk dunia aku hakikat, waduh kamu nggak betah. Kira-kira begitu bahasanya. Lantas tadi amaiya sobara. Wa kaifa tasbiru? Bagaimana engkau bersabar alama atas apalam tuhid yang engkau belum menguasai, belum mempunyai pengetahuan bihi tentangnya, khubron informasi ya, khubron informasi. Qala, Nabi Musa menjawab, satajiduni, semoga engkau bisa menemukanku insya Allah, atas izin Allah, sabiran, sebagai orang yang sabar, betah. Wala aksi, dan aku tidak akan menentang laka kepadamu amron, sesuatu pun. Jadi begini ya, ketika Nabi Musa matur, saya kepingin jadi santrimu, Nabi kita bilang, wah kamu gak mampu ya, gak mampu. Tapi ngotot Nabi Musa kepingin. Hingga kemudian Nabi Musa bilang, insya Allah saya siap, betah saya gak akan menentang. Saya gak akan maksiat, istilahnya gak menentang. Qala, Nabi Khidir berkata, fa ini tabatani, jika engkau ingin mengikutiku, kowe kepengin dadi muridku, falatas alni, maka jangan sekali-kali engkau bertanya kepadaku ansyain, tentang sesuatu, hadisa, sehingga aku menceritakanlah kepadamu minhu, dari syai', dzikron, suatu informasi. Jadi Nabi Khidir mewanti-wanti,
Kalau kamu maksa betul kepingin jadi pengikutku, jadi muridku, jadi santriku, satu syarat ya, falatas alni, jangan komentar gitu ya atas apa yang kamu lihat dari perbuatanku itu gitu lah. Jangan komentar Risto, menengosip sampai aku nanti akan menjelaskan tentang alasan kenapa aku melakukan itu. Gitu lah. Watilkal ayatu, dan ayat tersebut tadulu menunjukkan ala anna tawadhu'a. Ini menunjukkan bahwa tawadhu wa ta'ata dan taat min adabi talibil ilmi, termasuk daripada etika pencari ilmu. Jadi bahwa ketaatan itu mutlak oleh seorang murid kepada guru. Ketaatan itu mutlak oleh seorang santri kepada kiainya. Itu mutlak. Karena istilah al-adab fauqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Ilmu luas sekalipun tidak berguna kalau nggak punya adab. Kira-kira begitu. Nah, itu yang menjadikan kita itu punya ilmu lalu barokah. Itu adalah adab itu sendiri. Kalau ngomong ilmu pinter, setan itu, iblis itu pinter. Hanya satu, dia itu tidak punya adab. Aba wastakbaro. Itu karakternya iblis itu apa? Nentang kepada kebenaran. Wastakbaro dan apa? Wastakbaro itu sombong. Nah, hanya itu. Kalau pinternya pinter, tapi dia sombong. Karakternya jelek. Gitu. Wataliha, dan mengiringinya. Ya, ini tentang ayat tersebut di atas. Al-ayatu, dari ayat-ayat anis sobri, tentang sabar, wa husnidzoni, dan baik sangka. Fi thalabil ilmi, dalam mencari ilmu. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital. Kutiba diwajibkan alaikum, atas kalian, al-qitalu, peperangan. Wa huwa, qital itu sendiri, kurhun, sesuatu yang kurang menyenangkan, tidak menyenangkan. Lakum, untuk kalian. Wa asa, dan bisa jadi antakrahu syai'an, kalian tidak menyukai sesuatu. Wa huwa iya khairun, justru baik, lakum, untuk kalian. Wa asa, dan bisa jadi antuhibu, kalian menyukai syai'an, sesuatu. Wa huwa iya syarun, jelek, lakum, untuk kalian. Wallahu, dan Allah ya'lamu, mengetahui. Wa antum, dan kalian la ta'lamuna, tidak mengetahui. Nah, di sini kita melihat bagaimana orang disuruh sabar. Seperti halnya tentang takdir. Kadang sesuatu yang terjadi pada kita karena ketidaktahuan kita kemudian berburuk sangka kepada Tuhan. Kita gagal misalnya. Padahal kalau kita mau sabar, kita akan ada hikmah besar di sana. Tapi karena kita nggak sabar, seringkali kita nyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan saya kok dijadikan begini gitu ya. Padahal bisa jadi sesuatu yang tidak kita sukai, tapi menghampiri kehidupan kita, di balik sana ada kebaikan-kebaikan. Sebaliknya juga demikian. Sesuatu yang kita suka. Kita misalkan mencintai seseorang. Ya, kita senang banget. Tapi Tuhan tidak membolehkan. Ya, tidak membolehkan. Maka kalau kita melanggar, bisa jadi takdir jelek untuk kita. Karena kita melanggar hukum Tuhan. Nah, di situ pentingnya kita sabar, menerima takdir. Santri juga demikian, murid juga demikian. Seharusnya dia punya apa? Sabar wa husnudzon. As-sabaru wa husnudzon. Sabar dan berbaik sangka. Bahwa yang sekarang itu pahit, mungkin berat, sulit, dan seterusnya. Bisa jadi itu akan menjadi buah yang manis di kemudian hari. Ada istilah berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Ya sekarang memang bersakit-sakit, tapi nanti kita akan mendapatkan buahnya. Fawajada, lalu keduanya menemukan abdan, seorang hamba, min ibadina, dari hambaku. Atainahu, yang aku berikan kepadanya, rahmatan, kasih sayang. Mengulangi ayat tadi. Min indina, dari sisiku, walamnahu, dan aku memberikannya ilmu. Miladunna, dari sisiku, ilman, ilmu. Maka kata ayat ini ladunna, ilman dikatakan sebagai ilmu laduni, yang diperoleh langsung dari Allah kepada yang bersangkutan, yaitu hambanya yang dipilih. Qala, berkata lahu kepada Khidir, Musa al-attabi'uka. Ini ayatnya seperti itu lengkapnya. Bolehkah aku mengikutimu? Ala antu alimani, supaya aku bisa belajar. Mimma, dari apa? Olimta, yang kau diajarkan. Rusdan, sebagai petunjuk. Bolehkah saya menjadi muridmu? Nabi Musa
berkata demikian, maka Khidir menjawab, qala, ia berkata Khidir, innaka kamu lan tastati'a, tidak mampu ma'ia bersamaku sabran, sabar, gak betah kamu. Wa kaifa tasbiru, bagaimana engkau sabar ala malam tuhid, pada sesuatu yang kau tidak mengetahui, tidak punya bahan bihi khubran, yaitu informasi. Bagaimana mungkin kamu bisa sabar untuk bisa mendapatkan pengetahuan sesuatu yang kamu belum tahu? Nah, qala, Nabi Musa menjawab, satajiduni insyaallahu sabiran wala a'silaka amra. Satajiduni, engkau akan menemukanku insyaallah atas izin Allah, sabiran, orang yang betah sabar, wala a'si, dan aku tidak akan maksiat laka kepadamu amron sedikit pun. Maka Nabi Khidir beri syarat. Qala fa in taba'atani. Nabi Khidir berkata, jika engkau mengikutiku, falatas ali, jangan sekali-kali kamu bertanya ansya'in, tentang sesuatu, hatta uhdisa, sehingga aku menceritakan laka kepadamu minhu dari syai' dzikron, suatu informasi. Nah, lalu disinilah terjadi proses pembelajaran. Tadi kan masih dialog sebelum berangkat ke tempat ilmu, gitu istilahnya, ke materi ya. Tadi masih prolognya. Fantolako, maka keduanya berangkat menuju satu tempat, hatta idza raqiba, sehingga keduanya naik fis safinati, di perahu. Kharaqaha, tiba-tiba Khidir merusaknya. Melihat Nabi Khidir di dalam perahu yang ditumpangi melakukan perusakan, melubangi perahu itu, langsung logika Nabi Musa itu berkata, qala, Musa berkata, akharaqtaha, apakah engkau merusaknya? Merusak perahu itu, litughriqa, supaya perahu itu menjadi tenggelam, alaha, seluruh penumpangnya. Ya, laqad ji'ta, ya, laqad ji'ta. Jadi kalau kamu itu melubangi perahu itu, apakah kamu ingin menenggelamkan penumpangnya? Laqad ji'ta, laqad ji'ta syai'an imron. Engkau telah melakukan syai'an, sesuatu, imron, ya, sesuatu kesalahan, ya, fatal. Loh, gini gimana ini? Sampean kok tiba-tiba melubangi perahu, kita kan bisa tenggelam nanti. Nah, itu logikanya Nabi Musa ketika melihat Nabi Khidir melubangi itu. Qala, jadi la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Jadi masih ada qala alam akul laka, alam akul, ya, alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala, Nabi Khidir berkata, alam akul, apakah aku sebelumnya tidak berkata innaka, kamu itu lan tastati'a, tidak akan mampu ma'iya bersamaku sabran, sabar. Begitu mendengar komentar Nabi Musa bahwa perbuatannya itu salah, perbuatan Nabi Khidir maksudnya, Nabi Khidir bilang, waduh, jelas toh kamu gak kuat sama saya, itu gak kuat. Qala la tu'akhidni. Qala, Musa berkata, la tu'akhidni, jangan engkau hukum aku, bima, atas apa nasi itu yang aku lalai, wala turhiqni, ya, janganlah engkau membebaniku min amri, dari urusanku, usron, suatu beban yang berat. Akhirnya Nabi Musa mohon maaf, sudahlah, walaupun salah saya jangan dihukum. Nah, istilahnya begitu. Fantolako, lalu keduanya berangkat ke satu tempat, hatta idza laqiya, sehingga keduanya menemukan ghulaman, seorang anak. Faqatalahu, lalu Nabi Khidir membunuhnya. Tiba-tiba ketika sudah di darat berjalan, ketemu anak kecil, dibunuh oleh Nabi Khidir. Waduh, muntah. Logika Nabi Musa itu terpancing. Ya, terpancing. Qala, Nabi Musa berkata, aqatalta nafsan zakiyatan, apakah engkau membunuh nafsan, jiwa zakiyatan yang bersih, bi ghairi nafsin, tanpa ada satu alasan pun. Laqad ji'ta syai'an nukra, sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar. Laqad ji'ta, engkau melakukan syai'an, sesuatu, nukron, yang mungkar. Qala, Nabi Khidir berkata, alam akul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Jelas toh? Kata Nabi Khidir,
Aku berkatalah kepadamu, innaka engkau lantas tati'a tidak akan pernah mampu maya bersamaku sabron sabar. Qala, ya, qala, dia berkata, in sa'altuka, jika aku tanya kepadamu, an syai'in, tentang sesuatu, ba'da, setelah itu, falatu sahibni, maka engkau tidak boleh mengikutiku. Qad balaghta, benar-benar engkau telah sampai min laduni, dari sisiku, udhron, suatu udhur, yaitu alasan, suatu udhur atau alasan. Jadi untuk yang kedua kalinya Nabi Khidir itu berkata, wes kamu gak mampu. Maka kalau sekali lagi setelah ini kamu melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama, falatus sahibni, sudah gak ada alasan lagi kamu, gak bisa sudah. Wah, itu yang dipakai oleh orang-orang sekarang. Kenapa kalau ada karyawan misalkan melakukan kesalahan itu ada surat peringatan SP1, SP2, SP3 ini ya. Ini dari sini. Nabi Khidir sudah bilang mati-mati. Alasan pertama masih ditolerir. Alasan kedua masih ditolerir tapi sudah SP2. Tapi alasan ketiga falatus sahibnya sudah selesai, kamu nggak jadi muridku sudah, nggak lulus gitu ya. Fantolako, lalu keduanya berangkat hatta idza ataya, sehingga sampai pada satu tempat keduanya ahla qaryatin, pada penduduk suatu negeri. Sampai suatu kampung, istat'ama, ya ta, istat'ama. Keduanya itu minta makan ya, ahlaha, kepada penduduk itu. Fa'abau, maka mereka menolak. Ayudhayifuhuma, untuk menjamu keduanya. Jadi ada satu kampung, karena mungkin lapar, minta makan. Tapi para penduduk di situ menolak, tidak mau menjamu. Fawajada, lalu keduanya menemukan fiha, di dalam qaryah, jidaron, bangunan, yuridu yang akan yuridu ayang qadha faqama, yuridu yang akan ayang qadha roboh faqamahu, lalu keduanya itu merehab, membangun kembali, menegakkan kembali. Nah, ketika ada kampung saat itu lapar, dia pengen makan, nggak ada yang kasih makan. Ada bangunan yang sudah hampir roboh, tiba-tiba Nabi Khidir mengajak Musa untuk membangun kembali. Nah, peristiwa membangun kembali itu membuat Nabi Musa komentar. Qala, Musa berkata, lau syi'ta, apakah engkau berharap, latakhota, engkau mendapatkan alai, atas perbuatan itu, ajaron, upah. Sampean ngelakoni ini apa ben-ben untuk upah. Nah, ini Qala Khidir berkata, hadza firaku baini wa bainik. Ya, hadza firaku baini wa bainik. Inilah masa di mana aku harus berpisah. Baini, antara aku, wa bainik, dan antara kamu. Saunabiuka, aku akan menyampaikan kepadamu, bitakwili ma, keterangan tentang sesuatu lam tastatik, yang kamu tidak mampu alai, atasnya, sabron, sabar. Wes saiki mandek, gak iso sampai dadi muridku. Wes tak critakne ya, apa sebabnya satu persatu tadi saya lakukan dalam perbuatan-perbuatan itu. Ammas safinatu, adapun perahu, fakanat, maka iya, 5 sakinah milik anak orang-orang miskin. Ya maluna, yang mereka bekerja sebagai nelayan fil bahri, di laut. Fa'aradtu fa'aradtu, maka aku berkehendak an aibah, untuk membuatnya cacat. Kenapa saya lubangi? Wakana, ada waruahum di sana, di belakang mereka, malikun, ada penguasa, yahudu, yang mengambil kula safinatin, masing-masing perahu, hosban, dengan cara merampas. Jadi kenapa sih aku tadi kok melubangi perahu? Karena kalau perahu ini dalam keadaan utuh, itu akan dirampas oleh penguasa lautan itu. Maka ketika perahu itu saya lubangi, justru perahu ini tidak dirampas karena cacat. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya kasihan kepada pemilik perahu, yaitu para nelayan-nelayan miskin ini.
Wa amal gulamu, adapun anak muda, anak kecil, fakana abawahu, kedua orang tuanya mukmina, ini orang baik beriman. Fakhashina, maka saya khawatir ayurhiqauma, ketika nanti dia akan berdurhaka kepada kedua orang tuanya. Tughyanan, durhaka itu tughyanan, durhaka. Ayurhiqahuma, memaksa kedua orang tuanya, tughyanan, durhaka, wa kufron, dan kufur. Fa'arodna, maka aku berharap ayyubdilahuma, supaya mengganti kepada orang tua itu robbuhuma, Tuhan mereka, khairon, yang lebih baik minhu, dari hulam. Zakatan, itu lebih baik, zakatan, zakat, ya, kesuciannya. Wa akroba, dan lebih dekat dan lebih sayang, ya. Wa akroba, lebih dekat, rohman, pada kasih sayang. Jadi kenapa anak tadi saya bunuh? Bab ini kalau dibiarkan besar dia akan menjadi durhaka. Maka saya bunuh ini supaya ada penggantinya yang dia akan lebih baik dan lebih sayang. Wa amal jidaru, adapun bangunan tembok, fakana luhulaim, ini adalah milik dua anak yatima, ini yang yatim, fil madinati, yang tinggal di kota. Wakana, dan ada tahtau, di bawah bangunan itu, kanzun, harta karun, lahuma, milik kedua anak yatim itu. Wakana, dan ada abuhuma, bapak keduanya itu, kedua orang tuanya sholihan, orang yang soleh. Faroda, maka berkehendak Rabbuka, Tuhanmu, ayyabluha, sampailah kedua itu anak yatim, ashuddahuma, usia dewasanya, wayastahrija, dan mengelola kanzahuma, harta karun, rahmatan, sebagai rahmat min rabbika, dari Tuhanmu. Wa ma fa'altu, dan aku tidak mengerjakannya, an amri, ya, wa ma fa'altu. Nah, jadi wa ma fa'altu itu artinya wa ma fa'altu, ya. Dan wama fa'altu, ya, wama, dan apa-apa, fa'altu, yang aku berbuat, yang aku melakukannya, wama, dan apa-apa, fa'altu, yang aku melakukannya, an amri, dari sesuatu urusanku ini, an amri, dari sesuatu yang aku kerjakan, dzalika, yang demikian, ta'wilu, malam statik, ta'wilu, keterangan tentang sesuatu, lam tastik, yang kamu tidak mampu, alai, atasnya, sobron, sabar. Surat Al-Kahfi 6582. Jadi begini, tadi Nabi Musa kan mencari ilmu, ketemu guru Khidir, maka Khidir sebagai guru hanya pesan taat. Ini merupakan perintah, setiap orang yang cari ilmu harus taat kepada guru. Kenapa? Karena guru sedang mengajarkan sesuatu yang murid belum tahu. Maka ketika nanti sudah tahu dari keterangan-keterangan Pak gurunya misalnya, baru dia plok. Nabi Musa itu juga sabar. Ketika urean-urean tentang ilmu futuristik tadi, dia nggak sabar. Takon, padahal nggak boleh takon. Komentar, padahal nggak boleh komentar. Nah, itulah pentingnya taat. Maka kata kuncinya di sini, al-adab fauqal ilm. Di dalam sekolah, kalau ada sekolah ibu, ada sekolah bapak, ada sekolah guru, maka di situ kita kepada guru harus takdim, harus tawadhu, harus berbaik sangka. Harus berbaik sangka. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin.